warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Anastari. Di video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan proses Procure to Pay. Nah, proses Procure to Pay itu sendiri adalah proses di mana kita atau tim pengadaan ingin membeli suatu barang kepada supplier. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung masuk saja ke video penjelasannya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke langkah-langkah bagaimana untuk melakukan proses Procure to Pay, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan multi-user melalui multi-browser. Nah, kenapa? Karena dengan menggunakan multi-user melalui multi-browser, maka kita dapat mengakses UDU dengan beberapa user di device yang sama atau hanya satu device melalui browser yang berbeda-beda. Nah, browser yang digunakan ini bisa browser biasa, ataupun yang private browser, ataupun incognito ya jika di Chrome. Jadi, langsung kita mulai saja, kita buat usernya terlebih dahulu dengan role-nya masing-masing. Caranya bisa langsung masuk ke menu setting. Kemudian klik user and companies, user. Lalu klik create. Nah, di sini pertama akan saya buat dulu bagian purchasing-nya. Misalnya namanya adalah Esther. Lalu emailnya, sini saya tulis purchasing@coulter.com. Kenapa Coulter? Karena di sini saya menggunakan perusahaan yang bernama PT Coulter. Nah, karena purchasing, di sini kita atur aksesnya, sales kita kosongkan, inventory kita kosongkan, accounting juga kita kosongkan, dan website juga kita kosongkan. Lalu jika sudah, kita klik save. Lalu klik action. Nah, di sini kita akan memberi dia password supaya memudahkan Esther untuk login. Jika sudah, kita klik change password. Nah, lalu kita buat user untuk bagian warehouse atau inventory. Misalnya namanya adalah Kevin. Emailnya saya tulis warehouse@coulter.com. Kemudian aksesnya untuk sales saya kosongkan. Inventory saya biarkan sebagai administrator. Lalu purchase saya kosongkan. Invoice saya kosongkan, dan website juga saya kosongkan. Lalu klik save. Kemudian klik action untuk memberi Kevin password. Lalu kita buat lagi untuk bagian sales. Misalnya namanya adalah Ben. Sales@coulter.com. Aksesnya untuk inventory saya kosongkan, purchase saya kosongkan, invoice juga saya kosongkan, dan website juga saya kosongkan. Jika sudah, sama, klik save. Lalu klik action, change password. Nah, di sini bisa kita cek ya user yang sudah kita buat. Di sini ada Ben sebagai sales, Esther sebagai purchasing, dan Kevin sebagai warehouse. Untuk administratornya, di sini saya akan logout saja. Lalu kita login sebagai bagian purchasing atau sebagai Esther. Klik login. Nah, maka Esther sudah bisa masuk ya sebagai bagian dari purchasing. Kemudian kita akan login sebagai warehouse. Klik new private window.
lalu buka localhost seperti biasa. Nah, lalu kita klik database yang ingin kita gunakan. Tadi saya menggunakan database yang ini, lalu kita klik. Lalu di sini kita akan login sebagai warehouse, terus sebagai Kevin. Lalu di sini sudah masuk ya si Kevin sebagai bagian warehouse yang mempunyai akses ke bagian inventory. Lalu kita akan login lagi untuk Ben sebagai bagian dari sales. Sini sama, buka localhost. Klik database yang ingin kita gunakan. Lalu login sebagai sales headquarter.com. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai bagian dari sales ya. Oke, itu dia teman-teman bagaimana cara menggunakan multi-user di multi-browser. Nah, jadi kita langsung masuk saja ke bagian atau langkah-langkah untuk melakukan bisnis procure to pay. Nah, di sini kita sudah login kan sebagai bagian purchasing. Kemudian kita langsung masuk saja ke modul purchase. Kemudian kita akan membuat suatu permintaan penawaran, yaitu request for quotation. Kita klik create. Kemudian di sini kita pilih vendor yang kita akan minta penawarannya. Misalnya di sini Azure Interior. Kemudian di sini produknya kita isi, produk mana yang kita ingin minta penawarannya. Misalnya adalah acoustic block screens dengan kuantitinya itu 10 dan harganya itu 1 juta misalnya. Kemudian office chair, untuk kuantitinya juga misalnya 10. Nah, setelah selesai, kita akan klik save. Kemudian mengirimkan melalui email. Nah, di sini akan muncul email yang akan kita kirimkan kepada Azure Interior dengan melampirkan RFQ yang sudah kita buat. Lalu kita klik send. Nah, maka di sini RFQ yang sudah kita buat akan terkirimkan kepada vendor atau di sini kepada Azure Interior. Nah, jika sudah mengirimkan RFQ, maka Azure Interior akan menerima RFQ kita dan membuat quotation untuk perusahaan kita. Jika kita sudah menerima quotation atau penawaran dari vendor, maka kita dapat melakukan konfirmasi order apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka kita bisa mengkonfirmasi order kita dengan mengklik confirm order. Maka jika kita sudah mengklik confirm order, request for quotation yang tadinya kita buat sudah berubah menjadi purchase order. Nah, dengan begitu maka supplier sudah dapat mengirimkan barang kepada kita. Nah, untuk melakukan konfirmasi barang, apakah barang yang kita terima sudah sesuai atau belum, kita akan melakukan konfirmasi tersebut dengan menggunakan akun warehouse. Jadi, kita buka ke akun warehouse. Nah, di sini sudah tersedia Kevin yang bisa melakukan akses ke bagian inventory karena dia di bagian warehouse. Nah, di sini sudah muncul ya receipt.
yang kita buat tadi ini. Lalu kita klik. Nah, di sini kita edit. Lalu kita cek ya ke bagian gudang berapa barang yang mereka kirimkan. Jika sudah sesuai, kita klik. Misalnya barangnya sudah kita terima nih 10, semuanya sudah kita terima. Ini juga sudah kita terima juga 10. Lalu jika sudah, kita klik save. Nah, lalu kita klik validate. Yang artinya bahwa barang yang kita beli dari supplier sudah kita terima di gudang perusahaan kita. Untuk proses selanjutnya adalah proses pembayaran yang mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Sekian video untuk proses procure to pay. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran akan sangat membangun bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.